Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dita selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 2022C yang beranggotakan saya, Aulia Saramasita dengan NIM 142 dan rekan-rekan saya. Saya Soliha dengan NIM 032. Perkenalkan, saya Dahniar Syafa'a dengan NIM 22040704 Perkenalkan, saya Alifah Ramadewi dengan NIM 136. Halo, perkenalkan saya Yulandita Ayunda dengan NIM 147. Perkenalkan, saya Indah Dwi Maslihatul Umayyah dengan NIM 150. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai deposito untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Investasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih daripada tabungan biasa. Namun, jika memutuskan untuk menarik dana yang telah didepositokan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, beberapa bank memperbolehkan menarik dana deposito. Namun, dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang harus ditanggung. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nomor 1, apa dasar hukum deposito? Yang nomor 2, apa saja jenis-jenis deposito? Yang nomor 3, apa keunggulan dari deposito? Yang nomor 4, apa kelemahan dari deposito? Yang nomor 5, bagaimana karakteristik deposito dari bank? Yang nomor 6, bagaimana pengaturan bunga dalam deposito? Dan yang terakhir, bagaimana cara penghitungan bunga deposito? Selanjutnya adalah dasar hukum. Deposito diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya, deposito juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-03/2018 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tentang perbankan. Selanjutnya pada bab 2 diatur pula mengenai tata cara pemotongan pajak penghasilan terhadap penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis deposito. Dalam hal ini, deposito dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang ketiga ada deposito on call. Dalam deposito berjangka, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Biasanya dalam jangka waktu 1 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya, pihak yang tertera pada bill tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan.
Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan kepada rekening yang telah ditentukan oleh nasabah. Tentunya setelah dipotong dengan sejumlah pajak yang harus ditanggung. Yang jenis kedua ada sertifikat deposito. Pada dasarnya sertifikat deposito ini sama dengan deposito berjangka yang tadi, sama-sama memiliki jangka waktu tertentu. Namun dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu, sehingga Anda dapat memindahtangankan jenis ini kepada siapapun. Dalam pencairan bunganya pun pada deposito jenis ini dapat dilakukan di muka setiap bulan maupun saat jatuh tempo. Jenis yang ketiga adalah deposito on call. Deposito on call memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Namun, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta sampai 100 juta rupiah, tergantung pada ketetapan dari setiap bank tentunya. Karena setoran minimum yang tinggi serta jangka waktu yang singkat, besaran suku bunga yang didapatkan dapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank. Sekian penjelasan tentang jenis deposito. Oke, selanjutnya mengenai keunggulan dari deposito. Deposito memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bentuk simpanan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, deposito dapat dijadikan agunan ataupun jaminan kredit. Yang kedua, kita jadi bisa memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga, dengan menggunakan deposito, kita bisa mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang keempat, deposito ini sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, ataupun bisa disebut dengan LPS, sehingga keamanannya sudah terjamin ya. Yang terakhir, syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan deposito relatif mudah. Demikianlah beberapa manfaat yang bisa diperoleh jika Anda menggunakan deposito. Pertama, mari kita pahami bersama bagaimana sih sejarah deposito. Deposito bukanlah sebuah inovasi yang baru. Praktik ini telah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum uang kertas atau sistem perbankan modern. Keterkaitan dengan peradaban awal, ada bangsa Mesir kuno, kemudian ada bangsa Romawi, dan peradaban lainnya telah mengembangkan sistem deposito yang mirip dengan yang kita kenal saat ini. Pada zaman kuno yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi, deposito telah ada sejak zaman kuno. Salah satu contohnya yakni dari Mesir kuno. Masyarakat Mesir menggunakan deposito untuk menyimpan barang berharga seperti biji-bijian, hasil panen, atau harta lainnya. Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan menghindari resiko kehilangan atau pencurian. Contohnya, para petani di zaman kuno ini telah menyimpan hasil panen di gudang bersama dengan biji-bijian sebagai deposito. Kemudian, pada zaman klasik, yakni di zaman Yunani dan Romawi, praktik deposito berkembang dan lebih banyak lembaga keuangan yang muncul pada zaman Yunani dan Romawi, termasuk bank-bank kota yang menawarkan layanan penyimpanan uang dengan bentuk bunga. Contohnya, pada zaman Yunani kuno ada Bank Athena yang menyediakan layanan deposito, peminjaman uang, atau penukaran mata uang. Selanjutnya, pada abad pertengahan, perkembangan deposito di Eropa dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral dan agama. Praktik penyimpanan uang di gereja atau lembaga keagamaan menjadi suatu hal yang umum. Contohnya, kalangan bangsawan atau pedagang yang kaya menyimpan uang mereka di gereja atau biara. Kemudian di era modern awal, tepatnya pada abad ke-17 dan abad ke-18, sistem perbankan modern mulai berkembang dengan pendirian bank-bank swasta dan pemerintah di Eropa. Deposito menjadi instrumen keuangan yang umum dan diatur lebih ketat pada era modern awal. Contohnya ada Bank of England yang didirikan pada tahun 1694, yang mana menjadi bank sentral pertama yang mengatur dan menjamin deposito. Lalu, mengapa sih deposito itu sangat menarik untuk kita kupas? Yang pertama, mengapa deposito menjadi sebuah investasi yang menarik adalah karena keamanannya. Deposito memberikan keamanan terhadap resiko kehilangan atau pencurian.
karena uang yang disimpan dalam deposito diasuransikan oleh lembaga keuangan seperti lembaga penjamin simpanan, sehingga jika terjadi kebangkrutan yang dialami oleh bank, maka uang di dalam deposito ini akan tetap aman sehingga terjaga kredibilitas dan kepercayaannya. Yang kedua adalah imbal hasil yang tinggi. Deposito biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan karena jangka waktu yang lebih panjang dan tingkat resiko yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah likuiditas yang terukur sehingga cenderung rendah. Hal ini bermanfaat karena dapat mencegah pengeluaran yang tidak terencana. Kemudian apa sih kelemahan dari deposito itu? Yang pertama adalah keuntungan yang didapat cukup rendah, kemudian bunga deposito lemah terhadap inflasi dan nasabah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Kemudian pajak deposito yang cenderung tinggi, dan yang terakhir adalah penarikan uang simpanan yang tidak fleksibel. Lalu gimana sih tips kita untuk memaksimalkan keuntungan deposito? Yang pertama adalah pilih jangka waktu deposito yang tepat. Jadi, kalian harus menentukan jangka waktu deposito sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jangka waktu yang lebih lama cenderung memberikan suku bunga yang lebih tinggi. So, jangan lupa pertimbangkan kebutuhan dana Anda di masa depan. Yang kedua adalah perhatikan suku bunga yang ditawarkan. Bandingkan suku bunga deposito dari berbagai bank atau lembaga keuangan. Pastikan Anda memilih suku bunga yang kompetitif dan juga menguntungkan. Perhatikan juga apakah suku bunga tersebut tetap atas suatu variabel. Yang ketiga adalah diversifikasi investasi deposito. Bagi jumlah uang yang akan Anda investasikan ke dalam beberapa deposito dengan jangka waktu yang berbeda. Ini akan membantu meminimalkan risiko serta memaksimalkan keuntungan. Pertimbangkan juga untuk mengalokasikan sebagian dana Anda ke instrumen investasi lainnya untuk diversifikasi portofolio. Kemudian apa saja contoh dari transaksi deposito? Yang pertama, saya akan memberikan contoh yang sederhana seperti ketika ada seorang yang bernama Nyonya Ani melakukan setoran tunai untuk pembukaan rekening deposito berjangka 6 bulan sebesar 25 juta rupiah. Lalu bagaimana sih penulisan jurnalnya? Untuk debitnya, kas sebesar 25 juta rupiah dan untuk kreditnya, deposito 6 bulan Nyonya Ani adalah sebesar 25 juta rupiah. Lalu kalau kita melihat data deposito di berbagai bank Indonesia menunjukkan tren bunga deposito bank digital yang cukup besar. Menurut data dari Bank Indonesia, pertumbuhan dana pihak ketiga pada Maret 2024 menunjukkan pertumbuhan DPK deposito sebesar 5,11%. Sedangkan distribusi deposito berdasarkan bank per Maret 2024 menurut data Bank Indonesia menunjukkan bahwa Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI memiliki DPK deposito yang terbesar. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk memaksimalkan deposito yang akan kita keluarkan nantinya. Selanjutnya, karakteristik dari deposito. Untuk yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Dan yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selanjutnya berkaitan dengan bunga deposito. Bank Indonesia atau BI telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau Bank Indonesia Rate menjadi 6,25% pada April 2024. Suku bunga deposit facility naik ke posisi 5,50% dan lending facility sebesar 7%. Kenaikan suku bunga acuan tersebut tentunya akan mempengaruhi suku bunga deposito. Berdasarkan analisis uang beredar atau M2 per Maret 2024 yang dirilis oleh Bank Indonesia, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, masing-masing menjadi 5,69%, 5,8%, dan 3,94%. Sedangkan suku bunga simpanan berjangka tenor 1 bulan dan 3 bulan menurun menjadi sebesar 4,58%,
dan 5,36%. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung deposito. Rumus pertama yaitu setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurangi jumlah pajak deposito. Lalu rumus profit dari bunga deposito yaitu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dalam satuan hari per 365 hari. Lalu rumus tarif pajak deposito yaitu tarif pajak dikali profit dari bunga deposito. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito memiliki sistem penyetoran yang dilakukan di awal dan memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Meskipun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan, seperti suku bunga yang lebih kompetitif. Deposito dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, atau deposito on call. Masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan serta kelemahannya tersendiri.